Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa pertanyaan yang saya rasa nggak berkaitan dengan ini, tapi nggak apa-apa. Mesti saya sampaikan juga, yaitu ada yang bilang, Ustadz bisa tampak wajah? Bisa. Ada yang wajah saya kelihatan kok, Masya Allah. Wajah biasa-biasa aja, wajah di balik kaca, wajah biasa-biasa aja. Saya tampakkan buku supaya nih tahu saya mengambil bahan rata-rata. Selain pengalaman diri saya sendiri itu bisa 80%, karena yang saya tahu ya pengalaman saya, apa yang udah saya alami saya ceritakan itu adalah pengalaman asli. Saya rasakan sendiri. Umur udah 48 tahun, perjalanan di tempat hidup sama orang tua, sampai di pesantren, sampai merantau, itu semuanya saya ceritain supaya dulu saya merasakan kan ketika sulit betul keadaan. Selalu saya berkata apa? Suatu saat nanti akan saya ceritakan ini. Sesuatu yang diceritakan yang sudah lalu, yang kita alami dengan sangat pahit, diceritakan menjadi manis. Tapi disuruh ngulangin mah ogah, kagak mau. Gitu juga kita dalam pendidikan kan. Dalam pendidikan, di dalam istilahnya apa dulu waktu saya masih kuliah itu dibilang sama rektor, camp dia bilangnya. Waktu beliau Pak Rektor itu kuliah di Amerika, beliau berkata, ini namanya camp. Gitulah kira-kira. Ketika kita kuliah, ya Allah sulitnya minta ampun. Itu ya bukan sulit belajarnya, tapi sulit waktu untuk sampai ke kampus. Untuk bisa kuliah tiap hari, merantau ke tempat yang jauh. Orang di rantau itu kan ada aja, apalagi beda daerah, beda budaya, ada aja yang rasis. Ada aja yang rasis. Ada aja. Itu makanya juga diceritakan sesuatu yang udah lalu menjadi manis. Tapi kalau suruh ulangin kagak mau. Abang mau disuruh kuliah lagi 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun kagak mau. Ya kagak mau. Disuruh belajar lagi patologi, suruh belajar lagi anatomi, suruh belajar lagi menulis resep, suruh belajar lagi tafsir, ilmu tafsir, suruh belajar lagi apa itu namanya, gharibil Quran, gharibil hadis, asbabun nuzul, buka kitab Mujampi apa itu? Mujam apa saya lupa. Kamu Al-Quran disuruh buka lagi tuh mau. Ogah, kenapa? Capek lah. Iya, itu juga kita. Sesuatu yang lalu diceritakan menjadi manis, tapi kalau disuruh ulang nggak mau. Itu makanya saya tampakkan buku-buku supaya tahu dari mana pengambilannya. Di mana pengambilan ini rata-rata. Ada juga orang bilang, Bang, kadang-kadang saya lihat buku abang itu apa bukunya itu. Dulu saya pernah punya kawan waktu pesantren namanya Gus. Saya nggak usah sebut Gus apa, pokoknya Gus. Barakallahu fikum Gus. Kalau Gus masih kenal sama saya. Jadi beliau bilang gini, Mas, ya Gus, buku itu dibeli aja. Kalau ada duit beli, kalau ada rezeki. Ya kan kita nggak baca Gus, beli aja, nanti suatu saat berguna, dia bilang. Alhamdulillah memang berguna itu, sampai sekarang masih berguna itu. Ketika saya kesulitan, oh iya ya rasanya dulu pernah baca di buku ini. Itu kan. Itulah makanya saya tampakkan buku. Kalau ada juga yang wajah ada, ketika saya di taman ada, itu di pantai ada. Yang kedua bukan masalah itu ya, masalah itu udah selesai ya. Yang kedua juga tentang masalah apa tadi yang ditanya sama saya? Tentang masalah saya lambat sekali menjawab, terutama orang-orang yang ada punya konten YouTube lalu berkomentar di tempat saya lambat menjawab gara-gara apa? Karena saya mau nonton video dia dulu, video beliau dulu yang udah komentar di tempat saya. Dia punya YouTube, saya tonton dulu. Ntar kalau udah saya tonton 3 kali, saya subscribe, baru udah saya komentar, menjawab komentarnya. Kalau belum saya subscribe ya, kalau udah saya subscribe, saya nonton 1 kali lalu baru saya komentar. Nah gitu, sebagai itu yang bisa saya hargai dari karya orang saya tonton. Kalau misalnya saya jawab aja, rasanya beliau punya yang komentar punya channel YouTube nggak saya tonton, rasanya saya kurang menghargai orang. Bagaimana engkau mau diperlakukan oleh orang lain? Perlakukan orang lain seperti itu. Itu ajaran guru saya dari saya masih kelas 1 MSen. Belum kenal apa-apa. Boro-boro kenal katanya tafsir Sawi waktu itu. Boro-boro kenal katanya Alfiyah Ibnu Malik. Belum kenal. Saya awamil aja waktu itu belum hafal. Belum membaca.
belum ngaji, tapi guru saya udah menanamkan bagaimana kamu, bagaimana you semua. Oh enggak, waktu itu beliau tidak bilang you, yang bilang you itu waktu saya mulai kuliah. Wah, kalau kamu, jadi kebiasaan sampai sekarang. Kalau kamu mau diperlakukan oleh orang lain sebagaimana baik, maka perlakukan orang lain seperti itu. Perlakukan orang lain seperti itu. Jangan mengungkapkan sesuatu yang gak ada datanya berdasarkan kemauan kita sendiri. Makanya saya kasih jempol itu Ustadz siapa namanya itu, yang orang keturunan Tionghoa itu, jempol itu. Apa-apa ada datanya, bukan asal ngejeplak, bukan asal ngomong. Oplos lah dibilang melanggar hak cipta. Apa kaitannya oplos dengan hak cipta? Oplos paling-paling kalau kena juga invalid traffic. Paling-paling itu pun kalau banyak banget, dalam 1 jam misalnya kita oplos sampai 400 kali, 500 kali, ya bisa kena. Itu pun kalau lu mampu. Kalau enggak ya udah, nggak bakalan bisa. Nggak ada kaitannya antara oplos dengan hak cipta. Hak cipta kalau punya orang kita gunakan lagi, itu baru hak cipta. Kita upload lagi, kita download, kita upload lagi, itu baru hak cipta. Jadi paham ya dua kalimat tadi, dua pertanyaan tadi. Nah yang terakhir adalah yang yang kawan tanya tadi, yaitu apa? Yaitu saya lambat jawab karena saya harus nonton videonya dulu. Ntar kalau udah saya tonton baru saya jawab. Kalau belum saya tonton nggak saya jawab. Itulah penghargaan saya untuk karya orang lain. Bagaimana kita mau diperlakukan orang, ya perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Baik di dalam dunia tulisan, di dalam dunia blog, di dalam konten, di dalam komentar, begitu juga. Makanya selalu saya mendoakan barakallahu fikum. Kenapa? Mudah-mudahan orang lain juga mendoakan saya barakallahu fikum. Nah begitulah kira-kira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kena juga sama kita. Apa itu? Kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Kalau bagian tubuh yang lain luka, terkena sakit, yang lain juga bagian tubuh yang lain akan ngerasain juga. Kalau kaki patah, mesti badan panas dan bisa-bisa kepala pening. Nah itu semua kena. Makanya sebagai kaum muslimin, walaupun tempat-tempat kita jauh, jangan kita timbulkan permusuhan. Jangan kita mengadu domba sesama kaum muslimin. Di dalam YouTube itu kan dunia dunia terlihat luas ya, dunia publik namanya. Bagaimana kita mau diperlakukan orang, perlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan. Barakallahu fikum kakak, terima kasih dua orang yang udah menjawab ya, yang udah bertanya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Lambat betul bang jawabnya karena saya harus nonton videonya dulu. Barakallahu fikum, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.